syaitanir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka. Dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Mutia Rifa dalam acara kesayangan kita semua, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini Mutia tidak sendirian. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran narasumber, yaitu Ustadz Hasan Basri atau kita disebut Abi ya. Nah baiknya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Apa kabar Abi? Sehat selalu insya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, keluarga sehat juga ya Abi ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa nih Abi, di sini kita tidak berdua saja. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran umi-umi Majelis Taklim, dan pada kesempatan kali ini terlihat berbeda. Ada pula ikhwan dari pesantren yang nanti kita akan tanyakan dari mana. Baik, kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Umi, Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi Akhi? Alhamdulillah ya, semoga selalu dilindungi oleh Allah. Nah, dari Majelis Taklim mana ini Umi? Umi silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Kelapa Gading Barat. Iya, terima kasih. Nah, ada pula para ikhwan. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Silahkan Ahi. Kami dari santri Pondok Pesantren Darul Hidayatul Rahmah dari Serang. Iya, sudah siap ya para Ahi dan Umi di sini mengaji bersama Ustadz? Insya Allah. Insya Allah. Nah pemirsa di rumah, pada kesempatan kali ini kita bertemakan kaya dan miskin tetap bersedekah. Pemirsa di rumah, memberikan sedekah bagi siapapun, entah kaya atau miskin, sangat dianjurkan dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memuliakan orang-orang yang gemar bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang rajin bersedekah. Siapa saja yang harus bersedekah? Langsung saja kita tanya kepada Abi pada kesempatan kali ini. Abi, apa makna dari bersedekah? Silahkan Abi. Sebelum dulu. Abi menjawab, izinkan Abi menyapa pemirsa dulu ya. Silahkan Abi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi bila nihayah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah wa nashkurullahi alal abad. Nahmadullah wa nashkurullaha alal abad. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bersama ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad
ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Pemirsa ikhwanal muslimin dimanapun saudaraku, fa insyaallah yang senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Amin. Semoga pemirsa juga dimanapun berada diberikan kesehatan lahiriah maupun batiniah. Dan kita juga bersyukur ya. Gitu. Artinya punten Nabi manggil siapa? Muti. Teh Muti ya. Hingga detik ini, hari ini, tahun ini, sore ini, ternyata Allah masih menakdirkan kita untuk bisa berjumpa kembali dengan pemirsa yang ada di rumah. Dan tentunya yang pasti sore ini kita masih bisa bernafas, ya. Artinya masih ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memijakan hati, meminjakan kaki di atas muka bumi Allah yang fanah ini. Entah sampai kapan, wallahu a'lam bishawab. Langsung aja, Teh Muti ya, Teh Muti. Jadi pertanyaan tadi apa, Teh Muti? Coba diulang kembali. Bersedekah, Ustaz. Makna bersedekah. Sedikit keras suaranya. Apa makna bersedekah? Pemirsa ikhwanal muslimin, arti daripada sedekah sebenarnya sederhana sih Teh Muti ya. Iya, betul. Kalau dijabarkan secara meluas, sedekah itu adalah berbuat baik. Dan kebaikan itu tiada batas selagi itu masih di jalur-jalur agama dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita itu untuk bersedekah itu tidak harus selalu dengan materi, Teh Muti. Sedekah itu bisa bagi yang mampu dengan materi, bersedekahlah dengan materinya, dengan hartanya. Bagi yang tidak mampu dengan hartanya, bersedekahlah dengan tenaganya. Bagi yang tidak mampu bersedekah dengan tenaganya, bersedekahlah dengan doanya. Bagi yang tidak mampu bersedekah dengan doanya, bersedekahlah dengan senyumnya. Nah, jadi banyak berbagai macam cara untuk sampai pada sedekah itu. Artinya, sedekah itu adalah suatu alat yang paling ampuh untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten pemirsa ya. Saking hebatnya sedekah teh ya. Saking hebatnya sedekah sehingga Rasulullah mengatakan bagi ahli sedekah itu kan adalah orang-orang yang dermawan. Betul. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, pemirsa, as-sadaqatu daf'ul bala. Sedekah itu nolak. Sedekah itu menolak segala berbagai macam bahla atau musibah. Bahkan dikatakan ahli sedekah adalah as-sahyu, orang yang dermawan. As-sahyu habibullah. Orang yang mau bersedekah itu adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan adalah kekasih Allah. Subhanallah. Coba ibu-ibu ya, para santri, pemirsa bayangkan bagaimana kita menjadi kekasih Allah. Subhanallah. Suatu hal yang mustahil kalau kekasih Allah masuk neraka. Betul? Betul. Nah, jadi pemirsa kalau pengen pemirsa gak mau masuk neraka, perbanyak sedekah agar jadi kekasih Allah. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, jagalah dirimu dari api neraka walau bisikit tamroh. Walaupun dengan sepotong kurma. Jagalah diri kita ini dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Artinya sudah jelas-jelas sedekah itu di samping juga menolak segala musibah, penyakit, bahla, bencana, juga menjaga diri kita dari api neraka. Bahkan pemirsa Rasulullah mengatakan, as-sahyu habibullah qaribum minal jannah. Orang yang bersedekah itu adalah kekasih Allah dan dia matinya masuk surga. Wa ba'idum minan nar. Orang yang ahli sedekah itu kekasih Allah dan orang yang dermawan itu matinya tidak akan pernah masuk neraka. Subhanallah. Subhanallah. Tuh, pemirsa di rumah ya. Siapa juga yang tidak mau, coba ya. Makanya kita harus bersedekah. Siapa saja nih Ustadz yang harus bersedekah? Untuk sedekah pastinya adalah orang Islam. Tetapi kalau ada non-muslim yang ingin bersedekah, sok monggo. Allah tidak pernah mengabaikan kebaikan, Allah tidak akan pernah mengabaikan kebaikan makhluknya sendiri. Walaupun itu non-muslim. Hanya bedanya pemirsa, kalau orang Islam itu dibalas oleh Allah di dunianya pun juga di akhiratnya. Ahli sedekah di dunianya selalu dijaga oleh Allah, dijaga dari segala musibah, dijaga dari segala penyakit. Fa insya Allah ahli sedekah itu lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Itu ahli sedekah, Bu.
Sebaliknya, orang yang jarang bersedekah, naudzubillah, dipendekkan umurnya. Bukan dipendekkan umurnya, maksudnya hidupnya lebih banyak susah dan midaratnya ketimbang senang dan sehatnya. Karena orang yang gak mau bersedekah itu identik dengan orang yang pelit. Orang yang pelit, al-bakhilu aduwullah. Orang yang pelit adalah musuhnya Allah. Seram. Subhanallah. Iya, nanti kita akan lanjutkan nih, makin Siap. seru nih tema kita pada hari ini mengenai kaya dan miskin tetap bersedekah. Nah, bagi Anda yang ingin majelis taklimnya hadir, seperti biasa Anda dapat menghubungi ke nomor 0812 9764 7911 serta kami juga membuka layanan telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama Abi, Anda dapat menghubungi ke nomor 021 6307303 atau melalui SMS interaktif kami di 0857 8175 2616 atau di Twitter kami di @ckolbuin_tv. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami membuka layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama Ustadz ke nomor 021 6307303 atau melalui SMS interaktif kami di nomor 0857 8175 2616. Dengan begitu kami mengundang Anda pemirsa untuk bertanya atau bergabung bersama kami dalam layanan telepon interaktif. Pada kesempatan kali ini bagi Anda yang baru bergabung, tema kita yaitu kaya dan miskin tetap bersedekah. Tadi Ustadz di segmen sebelumnya sudah menjawab pertanyaan saya mengenai mana bersedekah serta siapa saja. Dan Abi tadi bilang kalau misalkan kita yang suka bersedekah itu adalah kekasih Allah dan yang tidak bersedekah adalah musuh adullah ya Ustaz ya. Bagaimana Ustaz penjelasannya itu Abi? Silakan. Pemirsa ikhwanal muslimin dimanapun berada, langsung saja kita nyambung tadi ya Teh ya. Betul, Tadi gitu. ya. Bahwa asah al-bakhilu aduwallah. Orang pelit itu musuhnya Allah. Pemirsa ikhwanal muslimin, sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم ومعناه والله أعلم بالصواب. Kata Allah, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna. Wahai orang-orang yang kikir, wahai orang-orang yang pelit, melitat, kucir, ya kan? Cirit, ya kan? Iya. Kata Allah, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna. Jangan sekali-kali kalian menyangka dan mengira ada yang masuk kayaknya tuh. Iya. Ustaz, mohon maaf kita potong dulu kasihan ya, ya. angkat dulu kasihan. Kita akan terlebih dahulu. Oke. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, dengan siapa di mana Bapak? Saya Pak Ahmad Sugandi, Ulu Jami, Jakarta nih. Iya Pak Sugandi, langsung saja Bapak Nah, pertanyaannya. gini loh Pak Ustadz Hasan Basri. Mm-mm. Mungkin ini saya mau tanya di luar Tema tema ya. Ya, silakan. Masalah gini loh Pak Ustadz. Ini saya bukan ngomongin orang ya. Mm-mm. Nah, itu kan hak masing-masing dan pribadi orang. Iya. Saya punya tetangga, ya kebetulan masih agak saudara lah. Mm-mm. Kebetulan beliau itu ditinggalin wakaf Mm-mm. sekolah dan sholat. Mm. Tapi menurut saya itu disalahgunakan gitu. Mm. Nah, gimana hukumnya Ustaz? Nah, karena kan setahu saya, dari penglihatan saya,
uang yang mengalir itu harusnya kan untuk kemaslahatan umat gitu saja. Tapi ini malah mementingkan duniawi daripada akhiratnya itu. Saya khawatir kasihan sama orang tuanya yang udah almarhum. Nah, takutnya namanya Allah alam itu saja. Itu saya cuma ingin penerangan dari Ustaz Hasan lah. Gimana Ustaz? Terima kasih saya rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Abi mengulas kepada pemirsa, kalau tanya sama Abi jangan panggil Ustadz. Karena Abi bukan Ustadz. Abi pengen panggil Abi aja. Jadi pemirsa kalau mau tanya sama Abi, tolong jangan panggil Ustadz. Merinding bulu Roma. Kenapa? Sebab subhanallah. Karena yang namanya Ustadz, Kiai itu harus benar-benar subhanallah wa bihamdihi. Minimal hafal Al-Quran 30 juz. Ya kan? Nahu sorofnya ngelotok. Tauhidnya ngelotok. Fikihnya ngelotok. Sedangkan Abi ngelotok apanya? Jadi pemirsa kalau tanya sama Abi, Pak, panggil Abi aja, jangan Ustadz. Karena kalau sudah dipanggil Ustadz, siap-siaplah bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Hanya Abi di sini di dalam curahan kolbu di dalam curahan kolbu ini sedikitnya insya Allah ingin berbagi gitu pengetahuan aja. Dan tadi jawabannya punten Kang Abdul Ghani siapa tadi namanya? Pak Sugandi. Pak Sugandi. Jakarta. Kakang punten. Jawabannya sebenarnya Abi juga mau tanya disalahgunakannya itu seperti apa? Kan gitu ya. Betul. Oke, kita pahami negatifnya aja ya. Disalahgunakan aja gitu dengan hal yang tidak baik gitu. Jawabannya sederhana. Fangtadir sya'atan. Karena yang namanya wakaf itu adalah di mana harta benda seseorang sudah diserahkan dan dititipkan di jalan Allah menjadi hak milik Allah sepenuhnya, tidak bisa diganggu gugat. Bahkan ada kaul ulama yang mengatakan tidak bisa dijual dan tidak bisa diapa-apakan kecuali untuk kemaslahatan masjid itu sendiri atau musolah itu sendiri. Apabila ada seseorang yang menyalahgunakan, entah dikomersilkan, entah apa, itu hanya tunggu tanggal mainnya saja. In ahsantum li anfusikum. Kalau dia itu baik, maslahat dan benar, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in asatum, tapi kalau salah menggunakan, maka tiada lain tiada bukan keburukan, dosa dan akibat yang akan diterimanya. Wassalam. Simpel ya sebenarnya ya Ustaz ya. Simpel jawabannya. Jadi kita yang menyaksikan, yang tahu perbuatan dia terhadap wakaf yang tidak senonoh, ya, disalahgunakan untuk dikomersilkan untuk urusan pribadi dan lain sebagainya, nggak usah rempong. Nggak usah repot mikirin kelakuan orang. Lebih baik kita serahkan sama Allah. Allah sudah janji, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sampai kapanpun Allah tidak akan pernah melupakan perbuatan manusia. Baik dan buruk, famay ya'mal misqala dzarratin khairai, wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai. Apalagi segede gunung, walaupun setai lalat sekecil apapun pasti ada balasannya. Gregetan Ustaz ya. Hanya balasan Allah itu pemirsa kita nggak tahu. Entah ada yang langsung setelah berbuat dibalas oleh Allah. Kadang ada satu hari kemudian dia baru tabrakan. Ada 1 bulan kemudian dia mendapatkan penyakit yang nggak ada obatnya. Ada setahun kemudian dia baru mendapatkan bencana dan musibah. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya pemirsa yang merasa berdosa, yang merasa berbuat salah, jangan merasa aman dimanapun kaki saudara berpijak. Kalau tidak bertobat. Punten pemirsa ihwanal muslimin, yang namanya dosa itu kita boleh saat ini berbuat, 1 jam kemudian kita lupa. Tapi bagi Allah, kata Allah, sampai kapanpun perbuatanmu itu tidak akan pernah aku lupakan. Jadi artinya dosa kita yang pernah kita lakukan itu segera bertobat. Jangan enak makan, enak tidur, tidurnya ngorok, makannya banyak. Padahal dia nggak pernah sholat, pernah mabuk, pernah judi, pernah zina, pernah makan yatim, pernah makan wakaf. Tapi dia pis damai-damai saja. Dia tertawa seakan tak berdosa. Subhanallah. Sadarkah wahai saudara bahwa di balik tawanya dia akan menangis selamanya. Subhanallah wa bihamdi. Dan orang menangis itu tidak harus nanti kelak di neraka. Iya, ada yang tanya dulu. Iya, Ustaz ya. Mungkin sudah seperti itu ya Ustaz ya jawabannya. Nah, sudah ada pemirsa di rumah yang ingin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu?
Dari Bu Erna di Sapling Penda. Iya, silakan Bu Erna, langsung saja pertanyaannya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cetar membahana. Silakan Bu Erna. Abi mau tanya ini. Monggo. Apa hukumnya Abi? Kita kan adik kakak, jadi ada masalah hampir adik kakak gitu. Jadi suami adik itu ikut campur, gitu memfitnahnya adik. Jadi adik itu terlalu nafsu juga. Pertanyaannya. Jadi suami adik saya tadi malahan niatnya jelek banget terhadap diri saya gitu, malahan dipinah-pinahnya suami saya juga, jadi yang ngelewatin SMS ke HP suami saya jelek-jelekin gitu, niatnya memisahkan saya sama suami saya, menghancurkan saya, niat hati saya itu. Apa hukumnya itu Pak Ustaz? Jadi yang kedua, kan saya ada persatuan keluarga, katanya gitu kalau saya ikut persatuan keluarga itu kan sekali sebulan silaturahmi. Kalau saya ikut, dia katanya keluar. Itu apa hukumannya orang seperti itu? Apa hukumnya saya menerima seperti itu? Baik, Itu saja. Dia memisahkan saya antara suami dan cowoknya. Iya. Dia sampai ngomong seperti itu. Iya. Saya kalau nggak hancur, dia misah suaminya ini boleh lihat katanya itu. Alhamdulillah suami saya itu nggak misah sama saya. Iya, sudah tertangkap nih Bu pertanyaannya. Oke. Itu saja Ibu Erna. Cuma itu Iya. aja. Ya, makasih ya Pak Ustadz. Sama-sama, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa teh? Apa pertanyaannya? Bating. Jadi nggak lupa. Coba paham nggak tadi? Jadi Kalau Habib paham. Nih, Ibu Erna tadi ya? Iya, betul. Ibu Erna sekali lagi Abi katakan sebenarnya jawabannya itu sudah ada. Pada intinya Ibu Erna tuh rempong mikirin amal orang. Iya kan? Betul. Pada intinya ibu itu repot mikirin kelakuan orang. Kalau toh memang ibu itu sudah tahu bahwa kelakuan dia itu tidak baik, ibu nggak usah repot, nggak usah pusing mikirin amalan orang. Yang pasti kata Allah, laha maka sabat. Kalau memang dia itu benar dan baik, dia akan selamat. Walaupun ibu suka nggak suka, kalau benar dia baik. Wa alaiha maktasabat. Kalau memang menurut ibu itu adalah salah, dan Allah pun itu nggak ridho dan itu karena emang melanggar hukum, kata Allah wa alaiha maktasabat. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja, dia pasti akan mendapatkan akibatnya. Nah, jadi ibu ada peribahasa mulutmu adalah harimaumu. Kalau Abi mah beda, mulutmu adalah nasibmu. Iyalah. Betul. Kebanyakan orang yang menerima nasib baik dan buruk di dalam hidup ini kebanyakan dari mulut. Punten pemirsa ikhwan dalam muslimin, kalau seseorang hidupnya kurang barokah, ya kan? Lebih banyak susahnya, banyak musibahnya, kadang itu disebabkan dari mulut. Bahkan hancurnya amal seseorang pun itu bisa disebabkan dari mulut. Punten ya Teh Muti. Teh Muti rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, tapi rajin juga ngomelin tetangga. Ya kan? Iya. Rajin juga nyeramahin tetangga. Maka itu kelak nanti di akhirat Teh Muti disebut namanya muflis. Orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, rajin sholat, rajin ngaji, tapi nggak punya pahala. Kenapa? Karena pahalanya habis ditransfer kepada orang yang diomongin. Tadi. Nah, berarti hancurnya amal seseorang juga gara-gara mulutmu adalah nasibmu. Jadi pemirsa ikhwan dalam muslimin, Abi tekankan jaga mulut. Tidak sedikit di dunia ini gara-gara mulut orang masuk penjara. Tidak sedikit di dunia ini gara-gara mulut anak saudara bacokan. Tidak sedikit di dunia ini gara-gara mulut hancur rumah tangga dan lain sebagainya. Karena dari mulut itu penyebab fitnah, ghibah, namimah, musyrik, bahkan bisa juga takabur, ujub. Itulah mulut. Maka dari itu pemirsa, jagalah mulut. Ingat tuing.
Langsung termotivasi. Iya, terima kasih bagi pemirsa yang sudah bergabung dalam layanan telepon interaktif. Kita harus break terlebih dahulu nih pemirsa, jangan kemana-mana. Perbincangan tema kita pada hari ini semakin seru. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi ke nomor 0216307303 atau SMS interaktif ke nomor 085781752616. Tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini. Kami mengundang Anda pemirsa untuk bertanya maupun curhat langsung bersama Ustadz. Berinteraktif langsung ke nomor 0216307303 atau SMS interaktif kami ke nomor 085781752616. Nah, pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan untuk para ahi atau umi di sini bertanya kepada Ustadz nih. Mungkin ada yang ingin bertanya duluan? Silakan. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi, nama saya Ibu Zu. Saya ingin bertanya, apakah sah sedekah kita kalau hasilnya dari utang? Iya, terima kasih Umi ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya pemirsa adalah sah. Kalau perlu biar cetar, sangat sah. Kenapa? Sebab justru itu disebut proyek akhirat. Bagi kita yang tidak mampu untuk bersedekah dari harta kita sendiri, dari milik kita sendiri, selagi kita masih ada bayangan untuk bisa membayar utang itu, silahkan sedekahlah hasil dari utang. Asal kita mau bayar utang, justru pahalanya berlipat ganda. Pertama adalah pahala dari bersedekah, yang kedua pahala dari membayar utang. Dan yang ketiga, itu sangat membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak punyanya aja, ya kan? Katakan kalau orang miskin, Bunda ya, sampai mau bersedekah dari hasil utang, miskinnya saja dia berusaha untuk bersedekah. Sampai ngutang-ngutang, subhanallah wa bihamdihi. Itu bagus sekali. Bagus, Bunda. Nih, logikanya, kalau kita mau mengutangkan sama bank atau sama kredit, ya kan? Kita itu berusaha untuk bayar utang, kenapa sama Allah nggak berusaha? Iya. Untuk mengutangkan harta kita kepada Allah walaupun hasil utang, yang penting bayar, jawabnya itu ya. Jadi pemirsa ikhwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah hasil hutang mangga, jangan sedekah hasil korupsi, itu aja. Kenapa? Sebab karena sedekah hasil korupsi, hasil merampok, hasil nipu, hasil rentenir, karena rentenir kan banyak untungnya. Sedekah katanya tulak bahlak katanya. Bukan tulak bahla itu mah ya. Subhanallah pemirsa, kalau seseorang bersedekah hasil daripada kasab yang haram, entah itu ngerampok, nipu, korupsi atau rentenir, itu tak ubahnya bagaikan menyuci kain dengan kotoran. Menyuci kain dengan air kencing. Jadi bukan suci si kain itu, bahkan tambah kotor. Sebanyak apapun harta kita yang kita sedekahkan, kalau haram itu bukan nambah kebaikan, justru menambah dan memperburuk masalah. Pemirsa ikhwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abi, dikemanakankah harta yang haram ini sementara saya itu banyak hartanya hasil korupsi? Kalau memang mau bertobat dari hasil korupsi, kembalikan kepada negara. Kalau memang mau bertobat dari hasil merampok, kembalikan kepada pemilik yang dirampok. Kalau memang kita hasil daripada menipu, kembalikan kepada yang ketipu. Itu bertobat daripada mengambil harta yang haram. Itu ya, Umi sudah terjawab oleh Ustadz. Nah, sudah ada pemirsa yang ingin bertanya lagi nih Abi ya. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Pak Yus dari Tangerang. Pak Yus, langsung Pak Yus pertanyaannya. Ya mohon maaf ya nih, ini di luar tema begitu. Silahkan. Iya, silahkan Kang Yus. Ayat yang terakhir itu adalah telah kusempurnakan agamamu sesempurnanya. Jadi itu adalah Islam. Yang saya tanya, surat Fatihah itu ayat pertama Bismillah, apa benar apa enggak ini? Iya, itu saja Bapak. Itu saja. Itu aja. Terima kasih. Sama-sama Pak. Iya. Pertanyaannya 2. Ya, telah kusempurnakan agamamu. 1. Iya. Yang kedua pertanyaannya, Bismillah itu surat termasuk surat Fatihah atau tidak? Betul. Nah, yang pertama Abi jawab. Allah mengatakan bahwa ada kepada Rasulullah setelah Rasulullah ketika itu Rasulullah mau meninggal dunia. Turunlah ayat yang artinya telah kusempurnakan agamamu dengan sempurna. Itu pemirsa ikhwan dalam muslimin bahwa setelah Nabi Muhammad meninggal dunia segala sesuatunya sudah cukup. Tiadalah satu kekurangan apapun di dalam Islam ini. Baik perintah, larangan, hukum, dan lain sebagainya sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka dari itu janganlah kita menambah-nambahi dan mengada-ngada. Pada intinya jangan pernah kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Dan jangan pernah kita melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu satu. Yang kedua, apakah Bismillah itu termasuk daripada surat Al-Fatihah? Betul. Tapi di situ beberapa kaul pemirsa, ya. Ada kaul ulama, entah itu Imam Syafi'i, entah itu Imam Hanafi, entah itu kaul siapa. Ada yang mengatakan bahwa Fatihah itu dari Alhamdulillah. Tapi ijma ulama, jamaah mengatakan Bismillah itu adalah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Maka di saat kita sholat membaca Al-Fatihah tidak baca Bismillah, maka tidak sah sholatnya. Seperti itu ya Pak Yus, tadi sudah terjawab oleh Ustadz. Nah, kembali lagi nih kepada tema Ustadz ya tadi. Oh, iya. Ustadz membajakan surat yang belum selesai tersampaikan, silahkan Ustadz. Abi belum menjabarkan surat pelit. Bukan surat pelit, gak, astagfirullah. Surat yang menjabarkan tentang orang pelit gitu pemirsa, awas. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. Al-ayah. Wa ma'nahu wallahu a'lam bissawab. Kata Allah, janganlah kalian wahai orang-orang kaya mengira bahwa apa yang kamu miliki, bahwa apa yang kamu punya, harta benda dan lain sebagainya, bima atahumullahu min fadlih, itu adalah fadl dari Allah atau ridho dari Allah. Belum tentu kata Allah, tergantung kalian pelit apa loman. Kata Allah di sini, huwa khairul lahum, bagi si kikir menganggap itu adalah anugerah dari Allah. Ya kan? Bagi si kikir menganggap itu adalah fadl dari Allah, rizki dari Allah. Pret. Bukan pemirsa. Kata Allah, bagi si kikir yang kaya itu huwa syarrul lakum. Justru itu adalah istidraj dari Allah, itu adalah keburukan dari Allah, itu adalah ujian dari Allah, dan itu bisa menyebabkan dirinya kufur kepada Allah. Bukan kebaikan. Harta yang dimiliki bagi si kikir bukan fadl Allah, bukan rahmat Allah, tetapi itu adalah keburukan yang Allah berikan kepada si kikir. Bila sampai Allah katakan, sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti kelak kata Allah, akan aku kalungkan hartamu itu di hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi. Itu ancaman Allah bagi si kikir, ibu ya. Dan ironi lebih berat lagi pemirsa di surat apa tuh teh? apa? Juz Amma aja pastinya, Abi lupa ya yang bunyinya. Wa amma man bakhila wastaghna
wa kadzdzaba bil husna. Terusin. Fasanuyassiruhu lil yusra. Terusin. Udah hafal ya, kesian dia lo. Udah, langsung aja pemirsa ya. Nervous Ustaz. Wa amma man bakhila wa ma'nahu wallahu a'lam bissawab. Wa amma man bakhila anu ngaranna jelema pelit eta. Wastaghna sombong angkuh sok tidak butuh terhadap orang lain. Bikin rumah rumahnya dipagar tinggi sampai gak kelihatan rumahnya. Sampai semut juga gak bisa masuk. Subhanallah. Wastaghna. Kalau orang-orang mah ngucapin salam itu walaupun pakai mobil di orang lama mah assalamualaikum ketemu sesama umat Islam. Bagi si kikir mah bukan pakai salam, pakainya klakson tonton. Ya kan? Iya. Bukan pakai salam, si kikir pakai tonton. Kalau buka kaca takut diminta uang. Subhanallah. Wa kadzdzaba bil husna. Si kikir itu tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan janjinya, tidak percaya bahwa sodako itu menjauhkan musibah dan bilai. Sodako itu adalah dokter yang paling ampuh untuk menyembuhkan segala penyakit. Sodako itu adalah yang paling ampuh untuk menjaga diri dari penyakit. Itu kata hadisnya juga sahih pemirsa. Kata Allah, wastagna wa kadzdzaba, bagi sepelit mah tidak percaya. Tidak percaya bahwa sedekah 1 dibalas 10, bahkan dilipat gandakan seperti apa yang ayatnya telah disampaikan oleh Tamuti. Ingin abi terus, tapi namun apa daya, ada yang mau lewat. Iya. Kita harus break terlebih dahulu nih pemirsa. Aduh, Masya Allah semakin seru. Nah, para ikhwan di sini diberikan kesempatan juga nih untuk bertanya, namun Iya, setelah insya Allah segmen setelah ini bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS interaktif ke nomor 0857 817521616. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini, yaitu segmen akhir di mana nanti Ustadz akan menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa. Dan saya akan membacakan SMS pertanyaan dari pemirsa di rumah. Sebelum saya membacakan SMS pertanyaan di rumah, nah diberikan kesempatan lagi nih untuk Umi Mis serta para ahli untuk bertanya. Nah dari ahli mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manurul Hatami dari Pondok Pesantren Hidayatul Rahmah, Serang, Banten. Abi, saya mau bertanya nih, apa sih akibat dari orang pelit itu? Itu saja mungkin, Abi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merinding. Isti subhanallah pemirsa ikhwanul muslim, ini pertanyaannya super sekali ya. Apa akibat daripada si pelit? Kenapa nggak tanyakan juga apa nanti yang didapatkan bagi si loman? Ya kan gitu ya. Udah Abi tanya sendiri, jawab sendiri aja dah. Iya. Pertanyaan pertama adalah akibat daripada orang yang pelit itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Abi tuh mau jawaban itu adalah di dalam ayat tadi. Ya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil, itu akibat dari si pelit adalah fasanuyassiruhu lil yusra fa usra lil usra wa ma'nahu wallahu a'lam bisawab. Akibat daripada orang yang kikir, Allah kata Allah fasanuyassiruhu lil usra, Allah akan memberikan kesulitan. Subhanallah wa bihamdihi. Kesulitan itu umum Tamuti ya. Di antaranya adalah kena penyakit, kena musibah, kena bencana. Musibah juga umum. Suaminya selingkuh. Itu adalah musibah. Bisa saja itu gara-gara istrinya pelit.
Iyalah, makanya jadi istri jangan pelit, nanti istrinya selingkuh suaminya. Gitu. Bisa aja ada kaitannya, bisa dikaitkan ya. Betul. Bisa musibah itu bisa anaknya badung dan lain sebagainya. Jadi pada intinya kata Allah, biarkan si kikir, fasanu yassiruhu lil usra, nanti akan aku berikan kesulitan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sebanyak apapun hartanya yang dimilikinya, di saat aku uji, di saat aku berikan musibah, bencana, penyakit, hartanya tidak akan pernah bisa menolongnya. Subhanallah wa bihamdi. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kalau orang pelit sudah diberikan musibah, penyakit dan ujian, hartanya tidak akan pernah bisa menolongnya. Innalillahi Wa inna ilaihi rajiun. Makanya tadi Teh Muti, ini season terakhir. Iya. Season terakhir. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah terusin, takut jangan nanti ada. Oke, seperti itu ya. Akhir sudah terjawab oleh Ustadz pertanyaannya. Nah, saya pada kesempatan kali ini ingin membacakan SMS dari pemirsa di rumah nih. Mangga, Teh Muti. Assalamualaikum Abi, saya dari Cibubur mau bertanya nih, bagaimana dengan soal jodoh yang selalu gagal untuk menikah sedangkan umur sudah memasuki kepala 3? Apa solusinya supaya tidak terus memikirkan omongan orang karena belum menikah juga, dan amalan apa yang harus diamalkan? Terima kasih. Wassalamualaikum. Gampang pemirsa ikhwanul muslimin. Wih, gampang cia. Yeah. Artinya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Ad-dinul Islami yusrun, dalam Islam itu segala sesuatu yang gak ada yang sulit, gampang asal kita mau melakukannya. Pertama, teteh harus takarrub kepada Allah. Karena yang punya jodoh itu Allah. Iya. Ya kan? Betul. Bukan kita. Walaupun kita palah pilih, tengok sana, tengok sini, ya kan? SMS sana, SMS sini. Kalau Allah belum menghendakinya, demi Allah tidak akan ada daun yang gugur ke muka bumi kecuali atas izin Allah. Jadi kalau teteh pengen dapat jodoh, ayo kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Bangun sholat tahajud. Minimal 40 hari kita nangis minta sama Allah agar datangkan jodoh. Itu sudah janji Allah. Kata Allah di dalam hadis qudsinya, hambaku, hakmu adalah meminta, hakku adalah memberi, kata Allah. Hakmu adalah berdoa, hakku adalah mengijabah. Teteh sudah minta belum? Teteh sudah berdoa belum? Sudah. Doanya seperti apa? Ya kan ada. Kata Allah Ta'ala, kalau pengen doanya diijabah, falyastajibuli, nurut dulu sama saya. Lakukan perintah Allahnya dulu, ya kan? Betul. Lakukan takarub kepada Allah seperti sholat tahajud, silaturahmi dan lain sebagainya. Dan pastinya teteh kalau ada jodoh jangan terlalu palah pilih. Ya kan? Betul. Sebenarnya bukan orang itu bukan gak ada jodohnya. Kadang-kadang banyak yang datang tapi pengennya yang beginang-beginang. Ya kan? Pengennya begini, pengennya begitu gitu. Jadi nanti nih, Abi pesan, lakukan sholat tahajud. Ya. Minta sama Allah terang-terangan dengan bahasa yang kita fahami. Ya Allah, saya ingin minta jodoh, pengen minta suami. Ya Allah, agar bisa mengimami kami dalam hidup ini dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, datangkan jodoh untuk kami, ya Allah. Buktikan itu 40 hari. Ketika datang, awas kalau ditolak. Berarti kita bohong, ya kan? Minta-minta pas datang berpilih lagi. Gimana orangnya? Tuh. Jadi kalau udah minta sama Allah, siapa yang datang? Terima, ya. Insya Allah gitu. Kalau ingin memilih, memilihlah dari akhlak dan agamanya. Itu tentang perjodohan, Teh Muti ya. Iya. Masih ada lagi, Teh? Kebetulan ya, ilmu buat saya juga nih Ustaz ya. Assalamualaikum Abi, saya Jajang di Tangerang. Umi saya guru ngaji di kampung, dia nggak suka anak-anaknya punya TV karena katanya banyak kemadaratannya. Abi, apa sih hukumnya TV? TV ibarat pantat ayam. Aduh. Benar, Bu. TV itu ibarat pantat ayam, tergantung yang keluar dari pantat itu. Emang ada yang emas? Kalau yang keluar itu telur, pengajian, iya, curahan betul. kolbu, dan lain sebagainya, itu bisa digoreng. Bu ya, halal, bahkan harus. Karena TV adalah salah satu fasilitas Allah. Memudahkan umat manusia untuk silaturahmi, untuk berpengalaman, untuk berwawasan, dan untuk mengaji. Tapi di saat pantat ayam itu keluar tai, ya, keluar apa sih, kotoran, Bunda ya. Jangan dimakan, ya kan? Sudah tahu tontonannya maksiat, ngegibah orang, ngefitnah orang, ditonton itu dosa.
Sangat dosa, dan itu dosa besar. Nah, kalau ada seorang ustadzah melarang nonton TV, kata alasannya lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, boleh-boleh saja diterima. Tergantung yang menonton, ya kan Bu? Kalau yang menonton ini dewasa, mungkin saja bisa memilah dan memilih. Kalau yang menonton anak-anak ini, yang menjadikan kita khawatir gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi itu pemirsa ikhwanul muslimin, ada yang mengatakan TV itu haram, tidak haram. Tergantung tontonannya. Karena TV juga adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya manusia itu sendiri yang salah, yang menyalahgunakan. Repot banget ngomongnya. Ya, oke. Ada lagi nih ya, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Ahmad dari Bogor. Mau tanya gimana caranya saya pengen menghilangkan sifat syirik di dalam hati. Hati saya selalu punya sifat syirik nih kepada orang lain. Bagaimana Abi? Subhanallah wa bihamdihi. Al-hasud la yahsud. Orang yang mempunyai syirik itu sampai kapanpun hidupnya nggak akan jadi apa-apa. Hidupnya susah aja. Iya, susah syirik. karena kekurangan. Susah karena ya ngoreksi orang melulu teh. Makanya Kakang, tadi siapa yang tanya? Dari Nail. Dari Nail? Iya. Kang Nail? Ya, Kang Nail, aduh Gusti subhanallah wa bihamdihi. Cepet-cepet berobat. Waduh. Berobatnya kemana? Datang ke kiai, minta doa, minta amalan, minta nasihat, minta tausiah agar terselamatkan dari sifat hasud. Bukan syirik sebenarnya hasud. Karena sifat hasud itu orang selagi hatinya masih hasud, hidupnya nggak akan jadi apa-apa. Di mana? Seperti apa sih orang hasud itu Temuti? Nih, orang hasud tuh selalu iri, ya, selalu benci kepada orang, selalu nggak suka kepada orang lain, baik maupun jelek, tetap nggak suka. Itu orang hasud. Sama orang itu apalagi dia salahnya, benernya aja nggak suka. Itu orang yang hatinya sudah mengidap penyakit hasud. Tidak ada penyakit yang paling berat di dalam jiwa seseorang kecuali penyakit hasud. Aduh, naudzubillah. Karena penyakit hasud itu gerombolannya adalah Qabil. Qabil atau Habil? Ada Qabil, Ya, Habil. ada Yang dibunuh itu siapa? Habil bunda ya. Qabil. Lupa Abi mah. Itu kita aja. Ya, pada intinya pemirsa ikhwanul muslimin, selamatkan diri kita dari sifat hasud. Kalau kita pengen hidupnya barokah sampai pada apa yang kita cita-citakan. Karena pemirsa ikhwanul muslimin, apapun tujuan kita, harapan kita di dalam hidup ini, selagi hati kita masih iri sama orang lain, masih benci kepada orang lain, suka mengoreksi orang lain, maka hidupnya nggak akan jadi apa-apa. Kalau miskin aja, usaha kemana-kemana juga jalan-jalan karena hatinya kotor. Orang yang sukses adalah orang yang hatinya bersih. Insya Allah ya. Ada lagi nih ya, Abi. Assalamualaikum, Kang Abi. Aku mau tanya bagaimana hukumnya kalau menempati rumah orang tua karena aku tidak punya rumah. Seperti ini sudah menikah gitu ya. Itu saja teh. Iya. Namanya siapa teh? Nggak tahu, ini belum nggak disantumkan. Oh gitu. Iya. Mbak Allah. Mbak Allah aja ya? Iya. Tapi bukan jin kan? Bukan. Ya. Oh ya Kang Punten ya, yang punya pertanyaan tadi jawabannya tergantung ya. Ridha ibumu karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Tergantung ibumu suka atau tidak. Kalau orang tua kita suka adanya kita, ya kan, ikut di dalam rumah orang tua kita, insya Allah itu ridha Allah dan insya Allah barokah. Tetapi awas, kalau orang tua tidak ridho, merasa direpotkan dengan kita, istri kita, cucu-cucu kita, ya kan, sehingga orang tua kita sampai punten pemirsa ikhwanul muslimin, sampai ada zaman sekarang memang sudah jadi ciri-ciri kiamat, orang tua jadi budak anaknya, ya kan, orang tua jadi budak anaknya. Semestinya orang tua kan segala-galanya tinggal sisa Temuti. Iya. Masih berapa menit lagi tadi sih? Masih lama kan? Tenaganya sisa, bekas ngurusin anak. Hartanya juga habis bunda, sisa. Bekas ngebiayahin anak. Umurnya juga sisa sampai pengen kayak nenek gini kan? Ini sisa loh Temuti. Sisa. Badannya, jiwanya, raganya, hidupnya, hartanya sisa bekas anak. Ketika anak sudah dewasa, sudah berumah tangga, mestinya ibu kan istirahat.
diputrikan, dirajakan, dihormati, dimuliakan, ya kan Bunda? Iya. Tapi apa yang terjadi pemirsa? Ya Allah, bukan dimuliakan, bukan diputrikan, malah dibudakkan. Bukannya ganti anak ngurusin kita, nyambung kita itu nenek ngomong cucunya. Iya. Dia enak-enakan sama suaminya, ibunya suruh ngepel, suruh nungguin rumah. Sambil berangkat, "Ma, awas ya cucian takut kehujanan, Prat." Subhanallah, wa bihamdi subhanallah. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Wah, habis deh waktunya. Oh, iya. Nanti saja di lain waktu ya, Insya Allah, Abi ya. insya Insya Allah Allah. seperti itu. Sudah masuk SMS banyak sekali nih. Dan bagi Anda pemirsa yang tidak sempat untuk dibacakan SMS-nya, mohon maaf pada kesempatan kali ini tidak bisa dibacakan. Nah, pada kesempatan kali ini sudah saatnya Ustadz menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa. Silahkan Abi langsung saja. Pemirsa Hewanal Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya pada sore kali ini Abi mengingatkan khususnya untuk Abi pribadi sendiri dan pemirsa dimanapun berada, yuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan, baik dan buruk, itu adalah tanaman kita. Kalau kita menanam padi, insya Allah kita akan panen padi. Kalau kita menanam pohon duren, pasti pohon duren berbuah duren. Tetapi kalau kita menanam pohon simalakama atau menanam pohon gerenuk, satu hal yang mustahil pohon gerenuk berbuah jeruk. Artinya pemirsa, kalau kita saat ini atau di hari-hari yang telah lalu kita sudah melakukan kebaikan, insya Allah kita akan panen kebaikan dan keberkahan dari dunia sampai akhirat. Tapi di saat kita pernah melakukan dosa yang pernah kita lakukan, entah kapan, tahun kapan, kita jangan enak makan, enak tidur. Segeralah bertobat kepada Allah. Karena pohon dosa itu, kalau kita tidak bertobat, akan berbunga dan akan berbuah. Buah daripada dosa itu, kalau tidak hari ini besok, kalau tidak besok bulan depan, kalau tidak bulan depan, tahun depan. Yang pasti pohon dosa akan berbuah. Buah dosa itu sakit pemirsa, ya Allah. Buah dosa itu penyakit, musibah, masalah, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya, kalau manusia di dunia ini mendapat sesuatu yang tidak kita inginkan, itu adalah buah dosa. Naudzubillah. Maka kalau pengen pohon dosa itu tidak berbuah, segera tebang. Ya kan? Tebang dengan apa? Dengan bertobat. Itu saja yang bisa Abi sampaikan. Dan pemirsa yang ingin lebih jauh bertanya dengan Abi atau konsultasi langsung dengan Abi juga mangga. Sok sebelum ditutup dengan doa, Abi mau kasih nomor telepon Abi. Gak apa-apa kan? Silakan, Iya. Abi. Silakan siap-siap. 081 28 99 78 35. 081 28 99 78 35. Ya, langsung kita doa ya. Iya, silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika ya Allah. Wahai Allah yang membulak-balikan hati kami ya Rabb. Sabit qulubana ala dinika ya Allah. Wahai Allah yang menakdirkan kami. Wahai Allah yang menentukan segala nasib manusia. Wahai Allah yang menggariskan bahagia dan susahnya kami. Wahai Allah yang menentukan susah dan senangnya kami. Wahai Allah yang menentukan hidup dan matinya kami. Inna nas'aluka ridhoka ya Allah. Inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min syakhatika nar. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Rabb, janganlah Engkau pulangkan kami ya Rabb sebelum Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Dan apabila Engkau memanggil kami ya Rabb, kapanpun dimanapun ya Rabb, pulangkanlah kami dengan la ilaha illallah. Pulangkanlah kami ya Rabb dengan husnul khatimah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pemirsa Ikhwanal Muslimin, itulah yang bisa Abi sampaikan. Pastinya banyak salahnya. Abi mohon ampun dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga para ahli atau umi di sini yang sudah hadir di studio pada kesempatan kali ini. Pemirsa juga di rumah, terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan Curahan Kolbu dari awal sampai akhir. Saksikan terus Curahan Kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Semoga acara kami dapat menginspirasi Anda pemirsa untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan orang-orang yang selalu bersedekah dan dijauhkan dengan orang-orang yang selalu kikir atau pelit. Saya Mutia Rifa, Abi Hasan Basri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.